Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Di sini kita akan membahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang huruf hijaiyah. Sebelum kita bisa membaca Al-Quran, sebelum kita memulai mengaji Al-Quran, yang perlu kita pelajari terlebih dahulu yaitu mengenai huruf. Kenapa harus kita mengenal huruf? Karena memang dalam Al-Quran itu semuanya kumpulan dari huruf-huruf yang ada di hadapan kita saat ini, yaitu huruf hijaiyah. Baik, mungkin semuanya atau kawan-kawan sudah paham apa itu huruf hijaiyah. Di sini kita coba kembali mengenalkan bagi sahabat-sahabat di semuanya yang belum tahu atau yang baru mulai akan mengaji. Kita belajar dari awal dari sangat dasar, yaitu huruf hijaiyah dan tanda-tandanya atau tanda baca di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, di sini sudah ada di depan kita huruf-hurufnya dan bagaimana pelafalan dari makhraj huruf ini. Yang pertama kita mulai dari alif. Alif. Di situ ada F. F itu ada alif. Alif itu dia bukan P ujungnya tapi F. Ketika dia P berarti dia mati alif. Tapi dia F-nya di alif. Kemudian ba, ta, sa. Sa dan sin itu berbeda. Jadi ini sa. Seperti ujung lidah ditempelkan di gigi baru kita melafalkannya, yaitu sa. Selanjutnya yaitu jim, ha, kho, dal, zal, ro, zain, sin, shin, sod, dot, to, dho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya, lam alif dan hamzah. Di sini ada yang tertinggal, jadi kita tambahkan di samping, yaitu lam alif, dan ini hamzah. Ya, dari 30 huruf ini ada beberapa huruf yang memang pelafalannya agak susah, seperti sa. Sa di sini letakkan ujung lidah di gigi atas. Sa. Sa. Dia mirip dengan sin, shin, sod. 4 huruf ini dia ada kemiripan, akan tetapi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kalau ta ini lambang bibir. Ini bibir, suaranya di bibir. Lihat, ta kemudian titik 3. Itu maksudnya letakkan ujung lidah di gigi di situ. Sa. Sa. Kemudian sin. Sin. Berbeda dengan shin. Berbeda lagi dengan so. Sin itu tipis, shin itu lebih tebal, so itu bibir dimonyongin. So. So. Keempat huruf ini hampir sama dan terkadang dia pelafalannya salah. Jadi perlu diperhatikan di 4 huruf ini yang hampir sama. Kemudian huruf yang selanjutnya ha dengan ha. Kalau ha
ini ada di tenggorokan, di pangkal tenggorokan. Ha, ha. Sedangkan ha ini berada di hidung. Yang ini letaknya di hidung. Jadi ketika kita ha itu di dalam tenggorokan. Maksudnya kenapa dia begini? Ini menandakan tenggorokan. Jadi keluarnya itu di dalam. Sedangkan ha itu ada banyak macamnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Maksud dari H itu dilambangkan seperti ini lubang hidung. Jadi letaknya H itu ada di hidung. Ketika menyebutkan huruf H itu pasti ada angin keluar dari hidung. Jadi ini letaknya H yang ini di tenggorokan. Kemudian yang ini ada di hidung. Ini kita di sini nampak ini H bulat atau H dhamir. Sedangkan ini yang biasa kita lihat itu H yang letaknya di hidung. Jadi ketika sahabat-sahabat menyebutkan H atau H besar itu tidak melalui hidung, itu salah. Itu seperti itu kalau kita mau belajar melafalkan huruf H. Dia bukan di mulut saya, H. Bukan seperti itu, tapi H. H. Itu mengenai H dan H. Selanjutnya zal dengan zain. Ini beda ya. Zal itu dia lebih tipis, sedangkan zain itu lebih tebal. Zal, dal, zal. Sedangkan selanjutnya zain. Ini beda tetapi hampir sama. Dan satu lagi jim. Jim, zal, dan zain ini sering sekali salah dalam pelafalan. Jadi perlu diperhatikan di tiga huruf ini yang hampir sama. Selanjutnya kho dengan ghain. Ini terkadang juga salah antara kho dan ghain. Kho, ghain. Sama-sama ada penekanan, ada seperti dahak yang mau keluar begitu. Kho, ghain. Ghairil maghdubi. Ini bukan mah. Kalau kho, kalau mag itu ghain, kalau mah itu kho. Jadi perlu diulangi lagi untuk kho dan ghain. Ya, bisa dipahami kan sahabat-sahabat. Selanjutnya ta dan to. Ini dua huruf yang sering sekali salah dalam pelafalannya. Ta itu di bibir. Bibirnya biasa saja, ta. Lidah di ujung bibir, di ujung gigi, maksudnya begitu. Ta. Sedangkan to itu bentuk mulut kita agak monyong. To. Nah, ini terkadang simpel, sepele, tapi salah. Ketika salah pelafalan itu berarti kita salah arti. Baik, selanjutnya huruf yang hampir sama. Zal dengan lo. To, lo. Ini mulutnya monyong. Ketiga huruf ini bibir monyong. 4 ding. Sob, bob, to, lo. Itu mulutnya monyong semua. Nah, yang perlu diperhatikan antara zal dengan lo. Ini hurufnya hampir sama dalam suaranya. Suara yang selintas hampir sama tapi berbeda. Oke? Selanjutnya alif dan ain. Alif ini di bibir, kemudian ain ini di dalam. Alif, ain.
ini terkadang hampir sama. Pada suku tertentu, ain ini dibilang atau disebut dengan nga. Untuk memudahkan atau membedakan antara alif, dia terkadang menyebutnya dengan nga. Ngalamin. Maksudnya itu biar lebih mudah dalam pelafalan, tapi berbeda dengan alif. Jadi jangan salah. Alif ini dengan hamzah itu sama. Alif dengan hamzah itu sama. Kemudian huruf yang hampir sama yaitu qaf dan kaf. Qaf, ko. Ini kaf. Kaf ini tipis, sedangkan ko, qaf, qaf. Ini dia ada di hampir sama seperti ain, dia ada di dalam qaf. Sedangkan kaf itu di bibir, biasa tipis saja begitu. Oke, ini saya rasa semuanya sudah paham mengenai huruf hijaiyah. Akan tetapi perlu diperhatikan kembali dalam letak-letak di setiap huruf hijaiyah dalam pelafalan. Baik, kita ulang sekali lagi. Alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zain, sin, shin, sod, do, to, lo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya, lam alif, dan hamzah. Baik, ini sudah cukup kita belajar mengenai huruf hijaiyah. Ketika memang nanti masih belum paham, coba diulang-ulang kembali antara huruf-huruf yang hampir sama pelafalannya dan huruf-huruf yang dia terkadang salah. Di sini silakan diperhatikan kembali huruf-huruf mana yang sudah kita bahas tadi, antara huruf-huruf yang hampir sama, kemudian bunyi yang hampir sama. Kemudian perhatikan letak-letak dari setiap huruf itu sendiri. Baik, selanjutnya kita pelajari tanda. Ini tanda baca dalam Al-Quran. Tanda baca dalam Al-Quran itu ada dasarnya, itu ada 5, yaitu fathah, kasroh, dhamma, sukun, dan tasydid. Ini huruf tanda baca dasar dalam kita mengenal tanda baca dalam belajar membaca Al-Quran. Jadi di sini ada fathah. Fathah ini tanda atas. Biar enak kita menyebutnya, fathah ini tanda atas. Tanda atas. Tanda atas. Kemudian kasroh ini tanda bawah. Biar kita mudah. Sedangkan dhamma ini tanda depan. Tanda depan. Sedangkan sukun ini tanda mati. Nah, kemudian tasydid ini tanda sabdu. Ini kita belajar kembali dengan cara-cara yang dahulu kalau kami
belajar mengaji dulu biar mudah menghafalnya seperti ini. Fathah itu tanda atas, kasroh itu letaknya di bawah, dhammah itu letaknya di depan, sukun ini merupakan tanda mati, kemudian tasydid itu merupakan tanda sabdu karena dia menyabdukan dua tanda, dua huruf begitu. Oke, fathah itu tanda atas, kasroh tanda bawah, dhammah tanda depan. Sedangkan sukun itu tanda mati, sedangkan tasydid itu tanda sabdu. Nah, dari ketiga huruf tanda ini tadi ada double atau dia dua. Ketika ada tanda atas dua disebut fathah tain. Sedangkan ketika memang dia ada kasroh dua di bawah atau tanda dua di bawah, dia disebut kasroh tain. Sedangkan tanda dhammah tain atau tanda depan dua disebut dhammah tain. Oke? Bisa dilihat di sini. Fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Fathah itu bunyinya A. Kemudian dhammah itu bunyinya U. Sedangkan kasroh bunyinya I. Sedangkan fathah tain bunyinya An. Kemudian kasroh tain bunyinya In. Sedangkan dhammah tain bunyinya Un. A, I, U, An, In, Un. Ini bedanya kasroh tain, fathah tain, dhammah tain, dan fathah, kasroh, dan dhammah. Ketika ada tanda ini bunyinya seperti itu. Sedangkan sukun ini merupakan tanda mati. Maksudnya tanda mati itu dia mematikan huruf yang ada tanda di sukunnya. Kemudian di sini ada juga kita lihat ada beberapa tanda dhammah kebalik, fathah berdiri, dan kasroh berdiri. Biasanya ketika ada tanda ini menandakan dia lafalnya panjang atau dia dua harokat. Tanda ini menunjukkan dia tanda panjang dua harokat. Oke? Bisa dimengerti mengenai tanda-tanda. Baik, kita coba ke huruf lagi ya biar kita bisa lebih mudah. Kita hapus dulu warna-warna yang ada di huruf ini biar kita bisa melihat mempraktekkan. Alif kita kasih tanda fathah, ba kita kasih tanda fathah, ta, sa, ja, ha, kho. Sedangkan ini dal kita kasih tanda kasroh. Bagian bawah kita kasih tanda kasroh. Kemudian yang bagian baris ketiga kita kasih tanda dhammah. Baik. Di sini kita akan coba membacanya, melafalkannya ya. Dia fathah, kasroh, dan dhammah. Baik. Kita mulai. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Dia tandanya fathah, itu dia di atas. Dia bunyinya A. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Sedangkan dia kasroh, dia bunyinya
I, di, ri, zi, si, di, ri, zi, si. Ini dia ketika huruf-hurufnya kena atau ada tanda kasrohnya. Sedangkan yang baris ketiga dia domah atau u. Bunyinya seperti ini. Du, to, zu, u, ru, fu, u. Dia pasti dia u. Du, to, zu, u, ru, fu, u. Nah, seperti itu. Baik, ketika dia ada tanda fathah tain, kita kasih double tandanya. Bunyinya seperti apa ya? Ini juga kita doublein. Ini kita doublein. Fathah tain, kasroh tain, domah tain. Jadinya an, ban, tan, fan, jan, han, khon. Kalau dia kasroh tain, jadi bunyinya din, zin, rin, zin, sin, shin, sin. Kemudian ketika dia domah tain, dun, tun, zun, un, gun, fun, kun. Baik, bisa dipahami ya ketika emang dia ketemu atau bertanda fathah, kasroh, domah, atau fathah tain, kasroh tain, domah tain. Oke, untuk yang tasydid dan sukun itu mungkin di video selanjutnya ya. Baik, ini sampai di sini saja pertemuan kita hari ini atau video kita kali ini mengenai huruf hijaiyah dan tanda-tanda yang ada di Al-Quran atau tanda baca yang menemani huruf-huruf hijaiyah itu sendiri ya. Baik, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan. Dan tetap dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Silahkan dibagikan kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan atau baru mulai belajar tentang huruf. Baik, terima kasih. Maaf jika ada kata yang salah atau salah melafalkan atau tidak menyenangkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.